Tadi sempat saya sebutkan di poin pertama ya, ketika kita bicara kesalingan, yang pertama adalah penyatuan tadi, nilai saling bersatu, waslah tadi gitu ya. Jadi memang ketika menikah itu menyatukan banyak hal, menyatukan dua keluarga, menyatukan dua pikir, menyatukan dua jiwa, menyatukan dua rasa, menyatukan dua latar belakang gitu ya. Yang kita nikahi ini kan sudah tumbuh lebih lama dengan orang lain sebelum dengan kita. Nah ini memang menjadi kesulitannya. Maka kemampuan beradaptasi ini memang menjadi sebuah kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi pernikahan ini. Kemampuan untuk kemudian menempatkan posisi, memandang posisi, dan kemudian berpikir bagaimana secara lebih luas ya. Kalau orang bilang, kalau bahasa-bahasa zaman dulu tuh spiritual quotient gitu ya, atau kecerdasan spiritual, itu membuat kita akan lebih bijak menilai semuanya. Sebenarnya begini, sebelum kita mengembalikan persoalan itu pada orang lain, lebih baik kan sebenarnya memperbaiki dulu cara pandang atau apa yang ada dalam diri kita. Ada dalam bab-bab kalau kita belajar tentang kecerdasan gitu ya, quotient itu ada berapa bab. Yang pertama ada yang disebut dengan intellectual quotient atau IQ. Itu adalah cara kita menghadapi masalah. Ini biasanya orang hukum mainnya ini ya, A, B. Kalau begini hukumnya begini, ya benar salah, betul tidak, ini seperti itu gitu ya. Jadi ini kita harus pahami juga penting, karena apa? Salah bertindak juga salah secara hukum berabe gitu ya. Ini harus kita kuasain juga, termasuk dalam bab pernikahan. Ini kan kendala di kita, banyak yang tidak memahami fikih munakahat ketika menikah ya. Jadi nggak tahu ini bagaimana, ini PR-nya Isfal nih ya, untuk terus mengkampanyekan fikih-fikih munakahat dalam kehidupan hari-hari banyak orang. Ini penting, gitu saya pikir, supaya apa? Supaya kita sadar pernikahan ini bukan sekedar ikatan rasa, tapi juga ikatan hukum. Ya, bukan hanya tindakan rasa, tapi juga tindakan hukum. Ya, jadi ada di Quran juga disebutkan sampai hukum-hukumnya ada. Jadi ada tindakan-tindakan yang sifatnya jadi hukum nantinya. Nah, ini kemudian kita pahami sebagai IQ tadi, kecerdasan kita tentang ilmu, fikih, dan lain-lainnya, ini adalah cara kita memandang masalah dari depan. Oh ini musuh saya, tonjok. Nah, misalkan gitu ya, itu cara dari depan. Ini masalah saya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini masalahnya ada di depan kita. Nah, kemudian ada yang kedua disebutnya EQ atau kecerdasan emosi. Ini adalah cara kita memandang dengan cara memuteri masalah. Ini masalahnya A, kita puterin tuh. Nah, kalau IQ tadi hanya menghadapi masalah dengan cara di depannya, maka kecerdasan emosi ini menuntut kita menghadapi masalah dengan cara muter. Ini mertua nih. Maka puterin tuh mertua bukan sebagai satu sosok, tapi sebagai latar belakangnya, pendidikannya, agamanya, karakternya, suaminya siapa, tinggal di lingkungan apa. Nah, itulah mertua kita sekarang. Dia tidak tumbuh begitu saja, tapi dia tumbuh dengan banyak pengalaman, ya, termasuk tentang rasanya pada anak yang kita nikahi. Ya, jadi pandang mertua bukan hanya sebagai sosok ibu, tapi sebagai sosok yang di situ juga berliput tentang masa lalu, berliput juga tentang psikologi, berliput dengan kekecewaan dan lain-lain mungkin, ya. Bisa jadi ada kecewa terhadap keluarganya, tentang menantu, ada kecewa terhadap kakaknya, atau kakak dari suami kita, ya, tentang menantunya, yang kemudian bersikap seperti itu akhirnya pada kita. Ya, kita pahami, dan itu hanya bisa dipahami dengan kecerdasan emosi. Ya, dengan kecerdasan kita memuterin masalah tadi. Nah, tapi ini bukan selesai pada segalanya. Yang paling tinggi kalau teori-teori kecerdasan ya, ini kan teori tahun 2000-an sebenarnya ya, udah kuno ya. Ya, itu ada teori SQ atau spiritual. Ya, teori spiritual itu adalah angkat masalah kita, angkat diri kita ke atas. Jadi memandang masalah sebagai sesuatu yang dilihat dari bawah, dari atas, di bawah. Ya. Jadi kelihatan semuanya, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah itu kelihatan. Maka kita bisa memandang segala sesuatu jadi lebih jernih lagi. Maka orang-orang yang memandang dengan HQ, kadang-kadang spiritual, kecerdasan spiritual ini, kadang-kadang kan memandang ujian itu jadi tantangan. Dia kadang-kadang bicara tentang mertua saya gini, dijadikan tantangan. Gimana saya menaklukkan mertua dalam 30 hari? Wah, nulis buku 30 hari menaklukkan cinta, menaklukkan mertua, misalkan gitu ya. Misalnya seperti itu. Dia menjadikan tantangan, kenapa? Karena dia melihat di atas. Dia jadikan tantangan, jadi PR besar buat dia, jadi
sesuatu yang harus dia selesaikan, gitu ya. Itu tadi saya katakan, itu sebenarnya cara pandang kita untuk kemudian melihat persoalan dengan sisi pertumbuhan diri kita. Jadi yang kita perbaiki dulu adalah diri kita dulu, ya, diri kita dulu. Apapun itu, entah cara berpikir kita, karena kita juga hidup dengan akal, entahkah dengan emosi kita, ya, karena kita juga hidup dengan rasa, entah tindakan kita, karena kita juga hidup dengan tindakan, dan tindakan itu ada aturan-aturannya, gitu, ada hukum-hukumnya, ada syariatnya. Nah, lengkapin itu semua, pandang dari sisi atas, kita ketemu tuh nanti. Mertua kita kayak gini, sukanya begini. Kenapa sih mertua saya begini, begini? Mungkin kita nggak mempraktekkan tahadi tahabu. Kalau sering kita kasih hadiah, lama-lama lembut loh. Udah pernah belum ngasih kadonya? Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memandang di atas. Wah, dia begini. Mungkin kurang tas. Beliin tas gitu ya. Bisa nggak perempuan marah-marah karena tasnya jelek? Bisa. Ini banyak ibu-ibu loh. Ya, saya juga punya istri di rumah. Ya, gitu ya. Karena tasnya beda warna atau apa bisa. Kan ada sensitif ya. Kalau ibu mertua kayak begitu. Nah, kita juga sama. Kita perempuan. Dan ibu kita perempuan. Ibu mertua kita perempuan. Ada hal yang bikin kita gampang tersinggung. Itu pun bikin dia gampang tersinggung bisa jadi. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu melihat dari atas untuk kemudian kita lihat apa yang kurang. Wah, tasnya udah jelek, kasih tas baru. Bisa nggak seperti itu? Kita mungkin bisa memandang dengan teknik tahadu-tahabu tadi ya. Jadi kasih hadiah, maka cinta itu akan hadir. Ya, orang spiritual bisa ada yang memandangnya dengan doa kah, memandangnya dengan sapaan kah. Walaupun wah siap disapa, balasannya begini, balasannya begini. Makanya banyak hadis Nabi ya yang bicara tentang disapa, kemudian ketika orang tidak balas menyapanya, ya sudah sedekah, gitu ya. Senyum itu sedekah. Yang konteksnya adalah kita memberi tanpa kita menerima. Ya, kita terus giving, gitu. Kita terus memberi tanpa tak ada satu yang balik ke kita. Itu kan konsep sedekah kan gitu. Ya, konsep sedekah adalah menghitung apa yang kita beri, bukan apa yang kita terima. Makanya kita bicara tentang alhamdulillah, maka kita bicara tentang terima kasih. Apa yang kita terima, kita kasihin lagi gitu ya. Kita ucapkan terima kasih pada Allah. Apa yang kita terima itu kan untuk diberikan lagi, giving gitu terus ya. Kita berikan terus pada orang lain. Nah, ini kan konsep yang kita pandang ketika kita memandangnya di atas, bukan di depan. Karena kalau kita di depan, ngelihatnya muka mertua doang tuh, bawaannya emosi gitu ya. Waduh, dia begini lagi, dia begini, ini boleh hukumnya gimana sih? Jadi pertanyaannya selalu tentang hukum. Ini kalau mertua gini, hukumnya gini, boleh nggak sih nonjok mertua, misalnya gitu ya. Itu kan pertanyaan gitu, jadinya karena ada hadapan-hadapan terus gitu ya. Dengan EQ kita lebih cerdas ya, kita akan muterin, oh begini-begini. Tapi tidak sedetail kalau kita ke atas. Kalau kita naikin diri kita ke atas, kita akan ngelihat di bawahnya lebih jelas lagi. Tidak selalu dihadapin dengan depan hadap-hadapan, ya, face to face gitu ya. Tapi bisa jadi kita hadapin dengan, wah gini deh, saya lihat nih, ternyata aqua galonnya habis, kirimin aqua galon. Wah, token listriknya bunyi, beliin token listrik gitu ya. Wah, bayaran listriknya belum dibayarin, bayarin. Terus, mah udah dibayarin listrik bulan ini. Ya, wah masih jawabannya gitu. Besoknya kirim lagi, coba aja begitu dulu ya. Coba lakukan hal-hal lain dengan niatan. Kalaupun dia tidak membalas kita, tidak ada masalah. Karena ini misi kita. Kita nggak perlu cinta jiwa kalau mau mertua. Kita perlu cinta misi. Cinta yang digerakkan oleh nilai. Kalau dia bertepuk sebelah tangan, it's okay, no problem. Gitu ya, nggak ada masalah. Karena apa? Ini misi kita. Ini bukan jiwa kita. Nggak apa-apa, nggak bertepuk. Yang penting tuh sama suami bertepuk, nggak boleh bertepuk sebelah tangan. Sama yang lain-lain, mertua dan keluarganya, bertepuk sebelah tangan juga nggak apa-apa. Asal cinta ini selalu jadi bagian dari nilai kita. Ya, nilai memuliakan orang tua, nilai memuliakan ibunya suami, bapaknya suami. Itu oke, nggak ada masalah. Ya, jadi nggak cepat habis tenaga kita, karena memang tidak perlu mengharapkan balasan. Begitu. Ya, Ibu ya, mudah-mudahan.